Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia diprediksi terjadi dalam rentang bulan November 2021 hingga Februari 2022. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%. Dalam rentang bulan tersebut, intensitas berbeda-beda setiap bulannya di setiap daerah. Intensitas hujan tinggi pada bulan Desember diprediksi ada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian secara sporadis atau tidak merata di Sumatera. Di bulan Januari nampaknya meningkat sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi yang kuning-kuning yang minus tadi sudah berkurang, tetapi semakin meluas dampak La Nina ini tetap di seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur. La Nina dapat berpengaruh pada sektor pertanian, perhubungan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan kebencanaan. Kesulitan komunikasi ketika adanya listrik atau sinyal seluler yang terputus dapat diantisipasi dengan memanfaatkan radio komunikasi HT sebagai penyambung informasi antara BMKG daerah dan BPBD daerah. Kemudian dari BPBD ke masyarakat dapat diteruskan dengan cara tradisional, salah satunya kentongan. Terkait dampak La Nina, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada, tidak panik, dan justru bisa memanfaatkan dampak La Nina ini untuk memaksimalkan embun-embun penampungan air hujan sebagai cadangan saat kekeringan. Sandra Insanasari, Jakarta. Ya, terima kasih. Nah, tentu kami juga di Dinas Ketahanan Pangan menyadari bahwa itu menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi kami untuk membantu pemerintah di dalam rangka menyiapkan perangkat-perangkat di ketahanan pangan. Ada berbagai hal yang secara strategis coba kami siapkan di dalam membackup berbagai persoalan yang muncul. Yang tentu sesuai dengan tupoksi dan kewenangan kami. Yang pertama, kami akan melakukan penguatan, dan upaya ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari, penguatan kelembagaan pangan kita, lumbung-lumbung pangan kita yang ada di beberapa kecamatan yang ada. Itu perlu kami edukasi sehingga itu akan menjadi bagian penguat kita di ketersediaan. Nanti berbicara cadangan pangan dan strategi lain, nanti ada Pak Sukemi yang sisi cadangan pangannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap 7 hari kita bersama dengan bidang ketersediaan melakukan pengecekan terkait dengan harga dan stok yang ada di beberapa sentra-sentra pangan kita yang di beberapa pasar yang ada di kabupaten, itu sebagai tolak ukur sejauh mana kekuatan pangan kita yang ada di situ. Nah, itu akan menjadi bahan analisa kita di dalam menetapkan berapa ketersediaan pangan kita, stok pangan kita di dalam 11 komoditi strategis itu yang dianalisa langsung oleh teman-teman di provinsi dengan rumusan-rumusan, sehingga dalam kurun waktu 7 hari itu terdeteksi kekuatan pangan kita di Kabupaten Dompu khususnya. Nah, itu yang menjadi langkah-langkah. Yang berikutnya juga alhamdulillah melalui bidang ketersediaan ada dukungan melalui dana DAK yang nanti akan disampaikan secara utuh nanti di bidang ketersediaan, menyangkut 3 distribusi 3 lumbung pangan menjadi dukungan pemerintah pusat, ya, yang stoknya lebih besar lagi di dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan cadangan pangan itu yang ada di 3 kecamatan, Kilo, Kecamatan Dompu, dan Kecamatan Manggelewa, yang diyakini di situ menjadi bagian dari sentra-sentra potensi pangan kita. Nah, kalau di lumbung pangan yang 3 dukungan dana pusat melalui DAK ini itu di tahun 2022. Namun di tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah terdeteksi bantuan kita ini untuk lumbung pangan ada sekitar
28 unit lumbung pangan yang walaupun kapasitasnya itu kira-kira skopnya desa. Nah, yang setiap rutin kita melakukan pendataan sejauh mana stok pangan yang ada itu di dalam rangka menyiapkan. Ya, berkaitan dengan koordinasi memang ada beberapa OPD gitu. Ya, baik dinas pertanian di dalam rangka kita menghitung sejauh mana total luas lahan menjadi potensi, nah terus produksinya, terus dari sisi kualitasnya gitu. Nah ini pun menjadi bagian yang akan kita koordinasikan secara terus menerus. Termasuk di dalamnya dengan teman-teman di BNPB, terus Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa sektor-sektor lainnya. Ini yang kita ke depan lebih perkuat lagi. Di samping koordinasi kita langsung dengan pimpinan daerah kita untuk menginformasikan sejauh mana perkembangan. Nah ini ramuan-ramuan ke depan yang harus kita perkuat. Iya, terima kasih. Nah untuk itu mungkin kami minta Pak di bidang distribusi mungkin karena masuk di cadangan pangan, kekuatan kita dan alokasi untuk cadangan pangan. Nah, insya Allah sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kami, ya perangkat itu ya wajib hukumnya untuk kita siapkan. Nah, kalau total jumlah yang disiapkan mungkin Pak Heri, ya. Kalau menyangkut tentang regulasi yang seharusnya memang ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah itu bisa mengalokasikan cadangan pangan kita berapa. Nah, termasuk ada regulasi yang mengisyaratkan bahwa di desa-desa itu diedukasi untuk bisa mengalokasikan sebagian dari dana ADD itu untuk menjadi cadangan pangan kita. Ya minimal kalau kita di Kabupaten Dompu kalau dibuatkan regulasi khusus ya ada sekitar 25 ton atau lebih dari itu yang kita. Nah, per desa aja ya diharapkan ya ada stok-stok pangan yang harus tersedia untuk menjaga kemungkinan seperti yang tadi dipersoalkan atau ditanyakan. Terima kasih. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan sudah mengantisipasi jauh hari sebelumnya. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kami siapkan. Antara lain harus menyediakan jumlah stok yang harus dijadikan cadangan untuk menghadapi ketika terjadi hal-hal yang tidak ingin seperti bencana alam, apalagi di Dompu ini terkait dengan banjir itu sudah menjadi menjadi rutinitas dalam setiap tahun dengan kondisi alam kita yang seperti ini. Lalu berapa sebenarnya angka di kami? Kami dalam perencanaan dan usulan kami dalam setiap tahun itu wajib harus ada 25 ton beras, beras dalam setiap tahun itu cadangan pangan. Lalu yang tersedia hari ini lewat APBDP-nya ini baru mencapai angka 7 ton. Dengan harapan di awal tahun 2020 nanti kami akan menerima tambahan beras lagi sejumlah minimal 10 ton. Itu perkiraan kami. Angka-angka tersebut sangat cocok dan sangat bisa mewakili ketersediaan di daerah kami di daerah ini. Kenapa? Karena tahun lalu ada prediksi bahwa tahun 2021 ini akan ada banjir. Benar, dan terjadilah banjir itu. Dan dengan ketersediaan yang sudah tersedia kemarin, kami bisa memenuhi itu untuk kebutuhan korban ya masing-masing 10 kilo per orang sudah ada. Nah, kemudian untuk dapur umum sudah ada gitu. Jadi kami bisa siapkan itu. Tetapi ada hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, bahwa kami tidak tinggal diam dalam hal membuat regulasi yang pasti agar semua desa juga menyiapkan hal yang sama cadangan pangan di setiap desa. Lewat surat himbauan bupati yang kami buat itu beberapa tahun 2020 kami sudah keluarkan surat himbauan bupati
pada semua desa agar mencanangkan dana desanya minimal setara beras 2 ton atau lebih kurang angka dengan angka 10.000 per kilogram, itu 20 juta per desa. Dan itu terlaksana. Tetapi kendala ketika terjadi COVID, serangan wabah COVID ini, akhirnya hanya sebagian desa yang memanfaatkan anggaran. Dan sangat beruntung sekali desa tersebut. Kenapa? Ketika COVID melanda, masyarakat juga dalam kesulitan. Ada cadangan pangan bantuan itu mereka bisa bagikan ke masyarakat. Saya tidak bisa menyebutkan desa mana karena sudah berlewat ya. Jadi masalah sekarang ini bahwa titik sentral dalam kebijakan ini, ketika kami Dinas Ketahanan Pangan ini mampu menciptakan regulasi yang terkait dengan cadangan pangan desa maupun cadangan pangan pemerintah, dan itu sedang kami siapkan. Kaitan dengan cadangan pangan, alhamdulillah kami lewat proses panjang komunikasi dan koordinasi untuk tingkat pusat, dan kami sekarang dalam posisi mendapatkan 3 paket bantuan dana DAK dengan senilai 3 miliar. Jadi 1 paket itu 1 miliar. Itu untuk apa? Yaitu untuk membangun lumbung pangan, kemudian untuk membangun gudang, ya, gudang untuk lumbung pangan, kemudian ada lantai jemur dan ada rice milling unit, jadi mesin penggiling padi. Itu dikelola oleh Gapokta untuk dalam skop desa akan meluas 1 kecamatan, dan kecamatan mana saja yang ada yaitu Kecamatan Kilo, itu berlokasi di Desa Keramat, kemudian Kecamatan Manggelewa, Desa Lancijaya, kemudian Kecamatan Doku ada di Desa Mbawi. Nah, jadi ada 3 Gapokta mengelola itu dengan biaya masing-masing 1 miliar. Lalu lewat pemerintah daerah menggunakan dana sharingnya 10% itu untuk digunakan sebagai pengisian. Jadi mekanismenya Gapokta penerima bantuan itu akan menerima bantuan juga dalam bentuk biaya operasional ya 10%, yaitu sekitar 100 juta. Lalu 100 juta itu digunakan untuk membeli gabah-gabah petani anggota kelompok. Kemudian itu bisa dijadikan sebagai cadangan. Samping memang diputar lewat kegiatan ekonominya, ya. Jadi ada pendapatan dari Gapoktanya, tetapi tetap tersedia dalam bentuk cadangan pangan. Karena beras punya nilai ekonomisnya 3 bulan, lalu diputar lagi dapat untung dari situ. Tapi itu tidak akan habis karena tetap tersedia sebagai bentuk cadangan pangan di desa tersebut. Nah, hal-hal itulah yang akan kami lakukan sebagai leading sektor untuk perubahan perilaku masyarakat agar selalu terbiasa dalam menciptakan lumbung pangan di desa masing-masing. Jadi kami memberikan dalam bentuk bantuan ini sebenarnya hanya untuk membangkitkan semangat bahwa ternyata dalam usaha pertanian, lebih khusus tanaman pangan ini, diharapkan sebuah masyarakat bisa menyiapkan cadangan pangannya. Jadi tidak langsung dijual semua, dan bila perlu disimpan, disisihkan, disimpan untuk persiapan cadangan pangan. Lewat koordinasi, ini bahasa koordinasi kami dengan dinas terkait, lebih khusus dinas pertanian. Angka produksi padi kita relatif masih baik ya, dalam bentuk stabil ya. Jadi ketersediaan masih stabil dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian lebih khusus lagi jagung mungkin akan lebih intens mereka lakukan dengan peningkatan produksi yang stabil juga. Jadi dengan kondisi itu dibandingkan dengan jumlah penduduk kita, ketersediaan kita masih dianggap masih lebih baik, bahkan lebih baik. Urutan kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah saya, urutan ke-3 di kabupaten di NTB. Dari 11 itu ya tentang pangan, kalau kita di Dongku itu hanya ada dua poin pokok yang penting, dua komoditi pokok yang kita utamakan di sini, yaitu hanya gabah ya atau beras dan jagung. Nah, yang lain-lain macam bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting ya, itu dan telur itu masih kita mendapatkan suplai dari daerah luar.
Misalnya telur dari Bali, ya. Cabai merah keriting itu dari Lombok. Nah, itu. Cabai rawit pun kita memang sudah memiliki stoknya. Nah, artinya ada petani-petani hortikultura kita menanam itu, dan kebiasaan makan cabai kita juga tidak terlalu besar karena orang rata-rata tidak terlalu tinggi mengkonsumsi cabai, jadi dianggap stoknya cukup. Kalaupun yang kurang, misalnya cabai rawit, bawang putih, bawang merah, ya seperti itu mungkin, dan telur itu didatangkan dari luar. Kami memang sudah dalam bagian itu ya untuk berubah. Selama ini tugas kami memang hanya memberikan gambaran, memberikan pencerahan bahwa petani itu sebaiknya dalam setiap produksinya menyisihkan. Nah, hal itu ternyata mereka juga menyimpan, tapi untuk jangka pendek. Nah, tidak dalam jangka 3 bulan, 6 bulan. Ya, mereka setelah ada panen, paling mereka dalam 1 hektar mungkin mereka menyimpan hanya 2 karung. 2 karung itu paling hanya untuk kebutuhan 1 bulan dengan jumlah anggota keluarga yang banyak. Tetapi, ada kecenderungan mereka menyiapkan diri, bukan dengan menyimpan beras, tapi menyimpan uang. Sehingga mereka punya keyakinan mereka mampu membeli. Tetapi ada satu kesyukuran kita di Kabupaten ini, kita memiliki banyak sentra-sentra produksi beras dalam bentuk pabrik-pabrik, penggilingan dan gudang-gudang. Sehingga stok ketersediaan di pasar ini itu bahkan kita bisa menjual sampai di Bima, bahkan ada sentra-sentra produksi beras, pabrik beras misalnya di Impong, di PI, bisa di Segar, misalnya gitu. Itu mereka sudah siap dengan itu. Dan Dompu memanfaatkan itu, masyarakat Dompu memanfaatkan ketersediaan lumbung-lumbung besar milik swasta. Aman, di bukti ketersediaan itulah, bukti yang tersedia di pasar itulah yang membuktikan bahwa Dompu itu tersedia dalam bentuk stok. Jadi karena sudah disediakan di pasar dan terjangkau dapat dibeli, petani juga memiliki kemampuan untuk membeli dan akses semua tersedia di